wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Diki Septiawan. Saya menempati kelas 11 IPS 1 atau 11 Binmas. Pada kesempatan kali ini, sebagai tugas dari Pak Hamadi sejarah dunia, yaitu kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana zaman kebodohan atau zaman kegelapan atau dark age itu bisa terjadi, dan apakah itu merupakan faktor dari teknologi yang terjadi pada zaman itu, dan apa dampak bagi kehidupan Indonesia dan juga negara lainnya. Simak videonya sebagai berikut. Mulai dari pengertiannya zaman kegelapan. Zaman kegelapan adalah sebuah zaman di mana antara runtuhan Kekaisaran Romawi dan Renesansi atau munculnya kembali peradaban lama. Yang dimana di zaman kegelapan segala keputusan pemerintah dan hukum negara tidak diambil berdasarkan demokrasi. Ini bisa terjadi karena di parlemen seperti ketika zaman Kekaisaran Romawi, keputusan tersebut diambil oleh Majelis Dewan Gereja. Ini merupakan sebuah ketidakadilan yang terjadi pada zaman tersebut. Tidak setiap individu berhak berpendapat atau mengeluarkan suaranya, karena di mana keputusan harus pada ahli agama Katolik pada gereja-gereja ataupun pendeta agama tersebut. Oke, lanjut. Ketika pencapaian zaman abad ke-8 pada abad ke-18 sampai ke abad 20, para sarjana mulai membatasi sebutan abad ke-8 ke abad pertengahan awal, abad ke-5 sampai 10. Dan sekarang para sarjana juga menolak penggunaan dalam periode ini. Mengapa? Karena mayoritas pendidikan modern menghindari istilah ini sama sekali karena konotasinya bersifat negatif. Oke. Penganggapnya menyesatkan dan tidak akurat, makna yang merendahkan tetap digunakan. Biasanya dalam budaya populer yang sering salah menandai abad pertengahan sebagai masa kekerasan dan keterbelakangan. Hal ini menyimpulkan bahwa zaman kegelapan pastilah zaman yang menderita atau sengsara, di mana masyarakat di sana pasti mengalami sebuah kondisi terpuruk atau zaman di mana paling terpuruk yang dialami oleh abad pertengahan di wilayah Eropa tersebut. Dan selanjutnya, apakah ini bisa terjadi ke wilayah-wilayah sekitar? Lanjut saja. Kita lanjut ke masalah yang kedua. Nah, yang kedua ini sangat menarik karena mengapa masyarakat Eropa yang sudah mengalami zaman kegelapan atau dark age tersebut bisa bangkit dari keterpurukan tersebut. Karena pada dasarnya mereka tidak tahu bagaimana cara untuk maju dan akhirnya sebenarnya ya. Tapi karena mental yang menyebabkan mereka tidak percaya diri bahwa mereka dapat maju dan berkembang. Mereka tidak tahu dan diajak percaya bahwa mereka pun bisa maju. Pikiran dan hati mereka terbelenggu akan menyebabkan kerusakan secara mental dan psikisnya ya. Kuncinya atau gemboknya dari pengetahuan dan kemampuan yang berpikir, karena masyarakat Eropa itu haus akan pengetahuan yang baru ya. Dan inilah asal mula kebangkitan Eropa. Yang pertama, transfer besar-besaran ilmu pengetahuan dan peradaban terunggul di dunia. Eropa belajar secara intensif dari seluruh peradaban besar dunia. Mereka menyedot begitu banyak iptek ilmu pengetahuan teknologi dan menerapkan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, ditemukannya mesin cetak yang ditemukan oleh Johannes Gutenberg. Mesin cetak ini membuat buku yang mudah didapat. Nah, buku-buku ini awal mula yang digunakan untuk masyarakat Eropa untuk membuat atau membaca hal-hal baru atau ilmu pengetahuan yang baru terhadap dunia. Nah, ini meningkatkan sebuah kecerdasan dan intelektual mengenai apa dan mengapa yang harus mereka lakukan untuk menghindari zaman dark age tersebut. Dan tak segelintir orang pun, tak sedikit maksudnya, orang yang berusaha untuk meningkatkan pengetahuan. Banyaknya partisipasi dari masyarakat Eropa menyebabkan dark age ini mulai luntur dan masyarakat Eropa mulai bangkit dari hal tersebut, dan hingga saat ini masyarakat Eropa sudah menjadi sebuah benua atau masyarakat kondisi satu regional yang tingkat pertumbuhan ekonomi yang maju dominasinya ya. Kondisi tersebut membuat masyarakat dan kondisi-kondisi ekonomi, sosial, budaya dan lain sekitarnya itu menjadi terpuruk.
Ini banyak membuat masyarakat itu menjadi haus darah dan mengakibatkan banyaknya penduduk-penduduk yang meninggal dunia zaman itu. Berkembangnya zaman, abad ke-20 sampai ke-21, kondisi ini sudah mulai dihilangkan atau zaman tersebut sudah mulai hilang yang digantikan oleh zaman Renaissance atau zaman kelahiran kembali pada abad ke-21. Oke. Pada abad ke-27, kehidupan masyarakat Eropa mulai menembak dengan sering dengan berkembangnya Renaissance. Oke. Masa Renaissance ditandai dengan kelahiran kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang dicerkan oleh penghargaan terhadap etika, estetika, dan rasionalitas. Kesadaran tentang Renaissance muncul pertama kali Italia dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Pada awal abad ke-27, Masehi Leon Battista Alberti, seorang arsitek dari kota Florencia, dengan tepat menggambarkan perkembangan dunia pemikiran yang baru tersebut. Ia mengatakan orang yang dapat melakukan semua hal jika mereka menginginkannya. Menurut paham Renaissance, manusia dapat hidup secara maksimal jika hak individunya dihargai, dihormati, dan juga dijaga. Dengan demikian, ia harus melepaskan dominasi agama dan gereja di dalamnya. Ia dapat melakukan kegiatan keagamaan sebagai seorang individu, layaknya manusia-manusia lain. Tapi kebebasannya sebagai seorang manusia sebaiknya didasarkan kepada kehidupannya sebagai manusia di dunia. Gagasan tentang individualisme dan sekularisme ini sudah mulai muncul dan tumbuh ya akibat dari faktor-faktor tadi. Terlihat pada dunia intelektual, seni dan sastra dihubungkan dengan Renaissance adalah humanisme ya. Humanisme Renaissance ialah gerakan intelektual yang didasarkan pada pengkajian karya-karya, baik itu karya sastra klasik Yunani dan Romawi. Masa Romawi dan Yunani kuno, kajian oleh para humanis di masa Renaissance turut di bidang ilmu humaniora ini terus berkembang. Istilah tersebut sampai sekarang masih digunakan untuk menamai fakultas yang mempelajari manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Salah satu tokohnya yang terkenal yaitu Galileo Galilei ya. Kalian pasti tahu, yaitu orang yang menemukan stetoskop kalau nggak salah ya. Johannes Kepler, Nicolaus Copernicus, yaitu orang yang menemukan teori heliosentris. Selain melahirkan ilmuwan-ilmuwan era Renaissance, juga melahirkan seniman-seniman terkenal di zaman itu. Di antaranya adalah Leonardo da Vinci, yaitu seorang yang melukis lukisan Mona Lisa yang paling terkenal. Pada awalnya gerakan Renaissance cenderung terjadi di bidang budaya, seperti hal lahirnya karya sastra, seni, arsitektur, dan menawan berbagai kota di Eropa. Oleh karena itu, Renaissance juga dapat disebut sebagai sebuah gerakan budaya baru dalam menggebrak sebuah perkembangan di bidang budaya. Ini sebuah pembaharuan kehidupan intelektual di Eropa pada periode modern awal. Perlahan tapi pasti, Renaissance ini perlahan menyingkirkan peran agama dalam kehidupan publik. Sebagai ganti agama, masyarakat masa Renaissance memperkuat fungsi dan peran negara yang diyakini sebagai sarana yang tepat untuk mewujudkan kesejahteraan. Renaissance telah melahirkan sebuah masyarakat yang lebih progresif, lebih intelektual, dan juga lebih berilmu pastinya di kemajuan dan juga penjelajahan di Eropa tersebut. Nah, lanjut pengaruh Renaissance terhadap dunia, termasuk ke Indonesia juga ya. Karena ini juga menyangkut kepada hal kolonialisme dan imperialisme yang ada di negara kita dahulu yang dipengaruhi oleh faktor Renaissance pada saat itu. Yang pertama yaitu tumbuhnya kebebasan atau liberalisme, kemerdekaan, dan kemandirian setiap individu manusia, baik itu manusia yang merdeka maupun yang memaksimalkan potensi dirinya. Yang kedua yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan serta seni budaya dan kebebasan untuk berpikir hal apapun.
Ketiga, menguatnya kaum pedagang-pedagang, pengusaha sehingga membuat mereka tumbuh menjadi penguasa-penguasa baru. Yang keempat, yaitu munculnya kaum-kaum pedagang atau kaum-kaum orang kaya atau disebut dengan kaum borjuis ya. Dan juga yang terakhir, memicu inovasi dan invention yang terjadi pada kehidupan ilmu pengetahuan. Banyaknya seperti kayak pengetahuan ini memicu seperti penemuan-penemuan baru seperti mesin uap oleh James Watt, kapal terbang oleh Wright bersaudara, seperti itu.